Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD selaku dosen mata pembelajaran linguistik dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Linguistik sebagai Ilmu. Sebelum kami memulai, alangkah baiknya saya pengenalan dulu. Saya Ayu Landari sebagai moderator dan teman-teman yang lain sebagai pemateri. Pemateri pertama dibawakan oleh Saudari Fatmawati N, pemateri kedua Zaitun Aziz, pemateri ketiga Nurul Mutmainah, pemateri keempat Sulfia Arianti, pemateri kelima Nur Aisyah, dan pemateri keenam Saudara Muhammad Misbar. Dan ada pun rangkaian acara, yaitu pembukaan, pembacaan materi, dan penutup. Baiklah, saya persilakan pemateri pertama membacakan materinya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Teori dalam ilmu linguistik. Linguistik berasal dari kata Latin, yaitu lingua yang berarti bahasa. Dalam bahasa-bahasa Roman, yaitu bahasa-bahasa yang berasal dari bahasa Latin, masih ada kata-kata serupa dengan lingua Latin, yaitu langue dalam bahasa Prancis dan lingua dalam bahasa Italia. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu language. Dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah nama bidang ilmu. Dan kata sifatnya adalah linguistics atau linguistik. Objek linguistik adalah bahasa, akan tetapi pengertian bahasa belum tentu jelas. Pendefinisian bahasa yang dibahas sebagai berikut. Yang pertama, istilah bahasa sering dipakai dalam arti kiasan, seperti dalam ungkapan bahasa tari, bahasa tubuh, bahasa alam, dan lain sebagainya. Perlu diperhatikan bahwa arti kiasan seperti ini tidak termasuk arti istilah bahasa dalam ilmu linguistik. Kedua, istilah bahasa dalam arti harafiah. Arti yang kita temukan dalam ungkapan seperti ilmu bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semestaan bahasa, dan lain sebagainya. Dalam pengertian demikian, kita sebaiknya membedakan language, langue, dan parallel. Sekian dari saya, terima kasih. Hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah dasar atau kenyataan yang sebenarnya dari sistem lambang bunyi tersebut. Berikut beberapa hakikat bahasa. 1. Bahasa itu sebuah sistem. Bahasa bukanlah sebuah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, tetapi diatur oleh pola-pola yang sistematis dan sistemis, yaitu tersusun dari sistem fonologi, gramatika, dan leksikon. 2. Bahasa itu berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 3. Bahasa itu arbiter. Tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan yang dilambangkannya. Andai ada hubungan wajib di antara lambang dengan yang dilambangkannya, maka di muka bumi ini tidak akan ada bermacam-macam bahasa. 4. Bahasa itu bermakna. Lambang bunyi memiliki makna sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Lambang bunyi itu ada yang wujudnya konkret dan ada yang abstrak. Contohnya, kata agama. Tidak ada acuan bedanya. Selanjutnya di hakikat bahasa, bahasa itu konvensional. Penggunaan suatu lambang untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional, yaitu berdasarkan kesepakatan masyarakat penuturnya. Selanjutnya, bahasa itu bersifat unik, artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak bisa dimiliki oleh yang lain. Contoh, kata nasi dalam bahasa Indonesia memiliki keunikan dibandingkan dengan bahasa lainnya. Selanjutnya, bahasa itu universal, artinya terdapat ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa. Contohnya, setiap bahasa memiliki satuan-satuan bahasa yang bermakna, yaitu kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Selanjutnya, bahasa itu produktif, artinya dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Contohnya dari fonem A, J, K, dan T bisa menghasilkan beberapa kata. Selanjutnya, bahasa itu bervariasi, yaitu idiolek, variasi bahasa yang sifatnya perseorangan, dialek, variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu, ragam, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, atau keperluan tertentu. Selanjutnya, bahasa itu bersifat dinamis, bahasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, contohnya pada tataran fonem. Selanjutnya, bahasa sebagai alat interaksi sosial. Bahasa dijadikan alat untuk bekerja sama antar sesama manusia.
Selanjutnya, sekaligus yang terakhir, bahasa merupakan identitas penuturnya. Bahasa merupakan penanda jati diri penuturnya. Subsistem ilmu linguistik. Yang pertama itu fonologi. Fonologi merupakan ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa pada umumnya, baik itu bunyi bahasa yang bersifat membedakan makna maupun bunyi bahasa yang tidak berfungsi membedakan makna. Objek kajiannya adalah penatau bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ilmu-ilmu yang tercakup dalam fonologi dalam tataran ilmu bahasa dibagi menjadi dua jenis, yakni fonetik dan fonemik. Bagian A, fonetik. Sebagai ilmu bahasa, fonetik berusaha menemukan kebenaran-kebenaran umum dan memformulasikan hukum-hukum tentang bunyi-bunyi itu dan pengucapannya sebagai kemahiran fonetik. Bagian B, fonemik. Fonemik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi, bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. Dalam fonemik, kita mempelajari dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan bunyi ujaran yang manakah yang dapat mempunyai fungsi untuk membedakan makna. Morfologi. Secara struktural, objek kajian dalam morfologi adalah morfem pada tingkatan terendah dan kalimat pada tingkatan tertinggi. Itu sebabnya dikatakan bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata atau struktur kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap makna dan kelas kata. A. Morfem. Morfem adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. B. Kata. Para tata bahasawan tradisional memberikan pengertian terhadap kata berdasarkan arti dan ortografi. Menurut mereka, kata adalah satuan bahasa yang memiliki satu pengertian, atau kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua spasi dan memiliki satu arti. C. Sintaksis. Secara umum, sintaksis terdiri dari susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan. D. Semantik. Kajian semantik membahas mengenai makna bahasa. Analisis makna dalam hal ini mulai dari suku kata sampai kalimat. Syarat keilmuan linguistik. Syarat-syarat ini sebagai syarat umum pengetahuan dan syarat-syarat filsafi yang berupa objek kajian atau ontologi, metode kerja atau epistemologi, dan manfaat kajian atau aksiologi. Ketiga syarat itu telah dimiliki linguistik sebagai ilmu bahasa. A. Linguistik memiliki objek kajian. Linguistik sebagai ilmu objek kajian yakni bahasa. Bahasa meliputi bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. B. Linguistik memiliki metode kerja. Dalam menelu atau mengkaji bahasa sebagai objek kajiannya, linguistik menggunakan pendekatan dan metode yang jelas. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mengkaji atau meneliti dan menjelaskan bahasa antara lain: 1. Linguistik mendekati bahasa secara deskriptif dan mendeskripsikan bahasa apa adanya. 2. Linguistik tidak memaksakan kerangka suatu bahasa ke dalam bahasa lain. 3. Linguistik memperlakukan bahasa sebagai suatu sistem. 4. Linguistik memandang bahasa sebagai gejala yang dinamis dan berkembang. Selain itu, linguistik telah memiliki prosedur dan langkah-langkah atau metode baku dalam penelitiannya, yaitu metode deduktif dan induktif. C. Linguistik memiliki manfaat kajian. Linguistik memiliki kegunaan yang sangat luas, baik untuk kepentingan ilmu bahasa itu sendiri maupun kepentingan yang lain, baik secara teoritis maupun terapan. Baik, kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu menggunakan bahasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, dan saat ini anak-anak di seluruh dunia telah mengenal kata-kata di sekitar usia yang sama dan mengikuti proses berkembangnya berbahasa mereka. Suatu bahasa mempunyai ciri khas yang berbeda dengan bahasa yang lain. Semua bahasa memiliki struktur-struktur tertentu, entah itu dimanapun, termasuk di Afrika, Australia, Eropa, dan Amerika. Demikian juga kemampuan berbahasa seseorang berbahasa dengan baik dapat mempengaruhi terhadap status seseorang dalam lingkungan atau bahkan mampu mengubah kepribadiannya. Setiap tahun terdapat jumlah yang
signifikan bagaimana para psikolog, sosiolog, guru-guru, para ahli komputer, dan lain-lain yang berusaha untuk belajar bahasa secara mendalam. Bahkan tidak bisa lepas dari linguistik. Bahkan bahasa sangat erat kaitannya dengan linguistik. Oleh karena itu, belajar linguistik sangatlah penting dalam kehidupan. Saran, linguistik itu adalah ilmu bahasa, yakni ilmu bahasa ilmiah, yakni bukan belajar menguasai suatu bahasa atau beberapa bahasa. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.